Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita pada renungan pada saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami, khususnya ibadah kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Mazmur 26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu aku bersemayam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini, saya memberikan judul yaitu ketulusan hati adalah jantung sejati kehidupan kekristenan. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat membaca di mana Daud memohon untuk dibenarkan oleh Allah. Dalam permohonannya, Raja Daud berkata, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Ketulusan adalah jantung sejati dalam sebuah kehidupan kekristenan. Di hari-hari ini kita melihat bahwa kita akan menghadapi ada begitu banyak kemunafikan, ada begitu banyak ketidaktulusan hati, ada begitu banyak hal-hal yang tentunya merupakan satu keadaan yang sangat miris di akhir zaman, bahwa banyak orang akan kehilangan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan sesamanya mereka berkhianat, mereka memberontak, dan memiliki sikap-sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini, Raja Daud mengingatkan kepada saya dan saudara untuk kita mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita masih hidup tulus hati di hadapan Tuhan ataukah tidak? Ayat yang kedua dia berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Ini merupakan satu ungkapan isi hati daripada seorang pemazmur ini untuk memperlihatkan kepada Allah bahwa dia benar-benar tulus hati di hadapan Tuhan. Bahkan dia menyebutkan pada ayat-ayat yang selanjutnya dia tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran, dan dia mau hidup seturut daripada kehendak daripada Allah itu sendiri. Oleh sebab itu kita perlu belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini, apa sebenarnya ketulusan hati. Ketulusan hati adalah suatu keadaan hati yang murni, jujur,
tanpa kepalsuan baik di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita manusia. Ini berarti bahwa kita hidup sesuai dengan yang kita yakini dan kita percaya. Ketulusan hati juga mencerminkan dalam tindakan dan tingkah laku perkataan kita dalam hubungan kita dengan orang lain tentunya. Dan mengapa ketulusan hati ini begitu penting? Yang pertama saya ingin katakan bahwa kenapa ketulusan hati ini begitu penting? Karena ketulusan hati akan menentukan kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan akan menilik setiap hati kita, sehingga apa yang keluar dari hati kita, itu yang akan kita perkatakan. Itu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa Amsal Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita membutuhkan ketulusan hati dalam kehidupan ini, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tanpa ketulusan hati, maka mustahil kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan apalagi orang-orang yang di sekitar kita. Yang kedua, mengapa ketulusan hati itu sangat penting? Yaitu supaya kita dapat membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Tanpa ketulusan hati, kita sukar untuk membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita akan menjadi musuh Allah. Kita akan menjadi seteru Allah dalam kehidupan kita di dunia nyata ini. Oleh sebab itu kita penting sekali memiliki ketulusan hati agar hubungan kita menjadi harmonis dengan Tuhan, hubungan kita menjadi harmonis dengan sesama kita, tanpa kepalsuan, tanpa didramalisir, tanpa suatu hal-hal yang seperti kita lihat di dunia-dunia sinetron, tetapi merupakan kita hidup sesuai dengan benar-benar apa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mengapa ketulusan hati itu begitu penting bagi saya dan saudara? Karena hanya melalui ketulusan hati, kita bisa memberikan kedamaian pada batin kita. Hati yang tulus tentunya membawa satu kedamaian dan kebebasan daripada kehidupan yang akan yaitu dosa yang akan membebani kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Batin kita akan penuh dengan sukacita, batin kita akan penuh dengan ucapan syukur karena kita memiliki sikap hati yang tulus. Tentunya ketulusan hati ini akan membawa satu kedamaian, akan membawa satu kebebasan dalam kehidupan ini, sehingga kita memerlukan ketulusan hati. Dan berikut ini beberapa prinsip-prinsip ketulusan hati. Yang pertama, pada prinsipnya ketulusan hati yaitu kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Banyak orang tidak bisa jujur kepada dirinya sendiri. Ketidakjujuran atas setiap kehidupan diri kita sendiri akan membuat kita menjadi orang yang sombong, akan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa mengakui kelemahan kita, yang bisa membuat kita melakukan pelanggaran dan kesalahan yang lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Oleh sebab itu, ketulusan hati pada prinsipnya yaitu kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu jujur terhadap orang lain, yaitu bagaimana kita memberikan komunikasi yang transparan apa adanya kita. Tidak perlu membesar-besarkan perkataan, tidak perlu membesar-besarkan keadaan atau hal apapun itu. Jujurlah terhadap orang lain tentang dalam berbagai macam hal. Jangan pernah membanggakan diri kita. Jangan pernah memperkatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita perkatakan. Karena yang namanya kebohongan, tidak ada kebohongan sedikit, tidak ada kebohongan besar. Maka semuanya tentu akan diperhitungkan oleh Allah. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Kemudian pada prinsipnya yang ketiga, yaitu tulus dalam melayani. Prinsip ketulusan hati, yaitu orang dapat melakukan segala sesuatunya itu dengan ikhlas, tanpa menuntut imbalan, tanpa harus mengharapkan segala sesuatu, karena dia percaya segala apa yang dia lakukan akan diperhitungkan oleh Allah. Lakukan saja bagian kita, tulus melayani Tuhan, tulus melayani sesama, karena
Yang memberikan upah kepada saya dan saudara adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu prinsip daripada ketulusan hati, yaitu tetap berpegang kepada kebenaran. Jangan kompromi dengan dosa. Kita harus kompromi dengan nilai-nilai kebenaran yang telah ditaruh Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang disebut dengan prinsip ketulusan, yaitu berpegang pada kebenaran. Orang yang tulus hati bukan berarti dia dipandang remeh, dipandang bodoh, tetapi orang yang memiliki ketulusan hati, memiliki satu prinsip, yaitu berpegang kepada kebenaran. Jangan pernah kompromi dengan segala situasi, keadaan yang salah menurut kita, tetapi kita harus kompromi dengan nilai-nilai kebenaran yang diberikan oleh Allah bagi saya dan saudara. Nah, bagaimana untuk kita dapat melakukan prinsip-prinsip ketulusan hati ini? Yang pertama saya mau katakan, paling utama yang selalu saya katakan di dalam renungan-renungan saya, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan agar kita dimurnikan dalam sikap kita, dalam hati kita, dalam hal apapun itu. Hanya melalui doa kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita lupa untuk mempelajari, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, dan memperkatakan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari, karena firman itu adalah Allah itu sendiri yang akan menjadi perisai, yang akan menjadi baju sirah bagi kehidupan kita, untuk kita dapat bertahan menghadapi setiap rencana jahat kuasa iblis untuk membuat kita menjadi orang-orang yang munafik di akhir zaman. Yang ketiga, hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus membangun komunitas kita, tentunya dengan komunitas-komunitas yang baik. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaanmu yang baik. Pilihlah komunitas yang dapat membangun engkau untuk bertumbuh dalam imanmu, dalam pengharapanmu, dalam kasihmu kepada Tuhan. Jaga baik setiap komunitas kita, karena pergaulan itu sangat mempengaruhi iman kita juga di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang keempat yang harus kita lakukan dalam aplikasi kehidupan kita setiap hari, yaitu kita harus berani atau besar hati untuk menerima teguran dari siapapun itu untuk membimbing kita, menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terimalah dengan ucapan syukur. Yang terakhir, yaitu mengucapkan kebenaran dengan kasih. Berani berkata jujur, namun dengan cara yang penuh kasih. Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Semoga renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama bahwa ketulusan hati adalah perjalanan seumur hidup kita. Kita tidak akan pernah sempurna, tetapi kita akan dapat terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita berkomitmen untuk hidup dengan sikap hati yang tulus, agar kita dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami harus hidup dalam prinsip-prinsip kasih, yaitu di mana kami harus hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan, jujur terhadap diri kami sendiri, terhadap orang lain dalam kami melayani, dan kami harus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami diingatkan dan kami mau belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami agar kami semakin sempurna dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Kami terima setiap berkat firman-Mu pagi hari dengan ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu saat pagi hari ini, mereka yang mendengarkan renungan pagi ini. Kiranya Engkau berikan keteguhan hati untuk kami, untuk seluruh umat kepunyaan-Mu hidup dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama umat manusia. Yang sakit kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan karunia-karunia yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua,
mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.